Soal IPA Biologi tahun 2011. Kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 27 sampai 30. Untuk soal yang lain, soal biologi tahun 2011 ini yang nomor 1 sampai 26 itu ada di video yang lain. Silahkan dilihat di playlist. Kita mulai ya, nomor 27. Perhatikan gambar skema mutasi berikut ini. Berdasarkan gambar mutasi yang terjadi adalah A. Crossing over dan delesi, B. Delesi dan translokasi, C. Duplikasi dan katenasi, D. Delesi dan duplikasi, E. Katenasi dan delesi. Kita lihat ini ada gambar ya, gambar mutasi kromosom. Kita lihat kromosom normalnya dulu. Ini adalah disebut kromosom normal ya. Ini kromosom normal, ini kromosom normalnya. Nah, ini nanti setelah terjadi mutasi itu disebut mutan. Nah, ini disebut mutan. Kita lihat dulu yang PQRSTU. Nah, apa yang terjadi pada PQRSTU? Nah, ini pada kromosom normal PQRSTU itu dia ketika menjadi mutan di sini, menjadi mutan di sini, itu dia kehilangan U menjadi PQRST. Nah, untuk kromosom yang kehilangan gen, kan dia kehilangan gen U nih, tadi PQRST menjadi PQRSTU menjadi PQRST. Nah, dia kehilangan yang U mutannya. Nah, ini disebut namanya delesi. Nah, sedangkan untuk yang kromosom normal KLMN ketika menjadi mutan dia bertambah, dia mendapatkan gen baru yaitu gen U hasil perpindahan dari kromosom PQRSTU tadi, sehingga proses ini disebut translokasi. Jadi yang ini mengalami delesi, yang ini mengalami translokasi. Jadi yang ini kehilangan, yang ini malah mendapatkan gen baru. Yang kehilangan disebut delesi, yang mendapatkan baru itu disebut translokasi. Jadi jawabannya nomor 27 adalah yang B. Nomor 28. Bacalah pernyataan berikut dengan seksama. 1. Dapat menduplikasi diri pada saat membelah. 2. Mengandung informasi genetik. 3. Kadarnya berubah-ubah berdasarkan sintesis protein. 4. Membentuk rantai tunggal yang panjang. Pertanyaannya, ciri-ciri DNA adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Nah, tadi sudah dibaca ya pernyataan ini. Nah, berdasarkan empat pernyataan ini, pernyataan nomor 3 dan 4. Nah, ini 3 dan 4 itu adalah ciri-ciri RNA. Jadi ciri-ciri RNA adalah kadarnya berubah-ubah, kemudian membentuk rantai tunggal yang panjang. Itu adalah ciri-ciri RNA. Kenapa? Karena DNA itu tidak dipengaruhi oleh sintesis protein dan dia membentuk rantai ganda. Jadi pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri DNA itu adalah pernyataan nomor 1 dan 2. Kalau yang ini adalah RNA. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 29. Tahapan sintetis protein 1. Penempelan RNA polimerase pada molekul DNA. 2. Pergerakan RNA polimerase sehingga dihasilkan rantai RNA. 3. Pemisahan rantai RNA dari template. 4. Penambahan senyawa kimia sehingga dihasilkan mRNA lengkap. Tahapan selanjutnya dari sintetis protein tersebut atau tahap kelima adalah A. Pembuatan rangkaian asam amino yang dibawa oleh tRNA. B. mRNA selesai dicetak meninggalkan nukleus menuju sitoplasma. C. Pengenalan kodon AUG oleh subunit ribosom kecil. D. Pemasangan rubunit ribosom besar. E. Pengenalan kodon UAG oleh ribosom UAG ya, oleh ribosom. Ini adalah sintesis protein ya. Sebelumnya kita harus mengenal dulu tahapan-tahapan sintesis protein.
Nah, pertama, tahapan sintesis protein itu ada 7 sebenarnya tahapan sintesis protein. Itu yang pertama adalah RNA polimerase menempel pada molekul DNA. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, RNA polimerase bergerak menghasilkan rantai RNA. Jadi ini ya. Nah, yang ketiga adalah rantai RNA terpisah dari RNA dari pemisahan dari template. Kemudian yang keempat, penambahan senyawa kimia sehingga dihasilkan mRNA lengkap. Nah, yang ditanya adalah yang kelima. Kelima adalah mRNA itu meninggalkan nukleus. Dia meninggalkan nukleus menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi dia meninggalkan nukleus dan menuju sitoplasma. Jadi jawabannya nomor 29 adalah yang B. Nomor 30. Perhatikan gambar pembelahan sel yang dimiliki 4 kromosom berikut. Berdasarkan kromatid dan jumlah calon sel anak, gambar tersebut menunjukkan fase A. Profase 1 meiosis, B. Metafase 2 meiosis, C. Anafase mitosis, D. Telofase 2 meiosis, E. Telofase mitosis. Nah, pada gambar pembelahan sel yang di samping ini tampak bahwa masing-masing kromatid itu bergerak menuju ke arah kutub. Jadi dia bergerak menuju ke arah kutub. Nah, masing-masing bergerak ke arah kutub dan itu arahnya berlawanan pastinya ya. Nah, peristiwa ini ketika kromatid itu bergerak menuju arah kutub itu disebut anafase mitosis. Jadi jawabannya adalah yang C.